Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib ingin mengajak kepada seluruh jamaah untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan takwa itulah kita akan menghadap Allah dengan bekal yang bermanfaat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Dengan mentaatinya dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, hingga saat ini peringatan-peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam masih meriah disambut oleh umat Islam, khususnya yang ada di Jakarta ini. Peringatan-peringatan Maulid sesungguhnya adalah upaya kita untuk mencontohi dan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah figur yang paling layak dijadikan sebagai tauladan. Di saat umat saat ini kehilangan panutan dan idola, sehingga umat saat ini menjadi kehilangan identitas sebagai seorang muslim. Dengan diadakannya peringatan-peringatan tersebut, kita akan diingatkan kembali tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah, tentang pesan-pesan kebaikan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya adalah agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang lain. Dan Nabi tidak mengambil keuntungan dari apa yang telah kita ikuti dari beliau. Sedangkan kita yang rugi seandainya kita tidak mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka orang yang mengikuti Nabi akan mendapatkan ganjaran dari Allah, yaitu berupa ampunan, dan akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada satu kesempatan Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan muncul di hadapan kalian salah seorang daripada ahli surga. Maka apabila yang mengucapkan itu adalah Nabi, maka dia menjadi satu jaminan bahwa orang tersebut pasti masuk ke dalam surga. Maka lantas kemudian muncullah seseorang masuk ke dalam masjid. Ketika dia masuk ke dalam masjid, janggutnya masih basah dengan air wudhunya. Dia masuk dengan menenteng
sendalnya dengan tangan kirinya, kemudian dia duduk bersama sahabat yang lainnya. Sehingga sahabat-sahabat yang lain akhirnya mengetahui orang yang dimaksudkan Nabi yang akan menjadi penghuni surga adalah orang itu. Kemudian pada hari yang berikutnya Nabi berkata dengan ucapan yang sama, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah, akan muncul di hadapan kalian salah seorang daripada penghuni surga, maka yang datang juga adalah orang yang sama. Hari yang ketiga Nabi mengucapkan ucapan yang sama dan orang yang datang adalah orang yang sama pula. Kemudian ada salah seorang sahabat Nabi yang ingin mengetahui apa gerangan amalan yang dikerjakan oleh orang tersebut sampai Nabi mengatakan dia adalah ahli surga. Dia ingin mengetahui, dan karena dia ingin mendapatkan ganjaran seperti orang itu, maka ketika orang itu keluar dari masjid diikuti oleh beliau, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau berkata kepada laki-laki ini, wahai Tuan, bolehkah saya menginap di rumah Anda barang 3 hari? Karena saya berjanji saya tidak akan pulang ke rumah, sebab saya ada masalah dengan ayah saya. Kemudian orang ini mengizinkan Abdullah bin Amr bin As untuk menginap di rumahnya. Pada malam harinya Abdullah bin Amr bin As, beliau tidak tidur. Beliau memperhatikan apa yang dikerjakan orang ini pada malam hari, yang barangkali dia bisa menirunya. Ternyata malam pertama yang diperhatikan oleh beliau, beliau tidak melihat orang ini beribadah malam dengan panjang. Dia tidak melihat orang ini qiyamul lail. Dia tidak melihat orang ini baca Quran dengan lama. Yang dia perhatikan dan dia lihat adalah orang tersebut hanya berdoa menjelang tidur. Kemudian setelah beliau bangun pada waktu subuh, maka dia pun berdoa setelah beliau itu bangun. Itu yang dilihat pada hari yang pertama. Kemudian jamaah, pada hari yang kedua atau pada malam yang kedua diperhatikan lagi amalan apa yang dikerjakannya. Ternyata amalan yang dikerjakan orang tersebut nggak ada yang berbeda dengan hari yang pertama. Tidak diisi malam itu dengan ibadah yang panjang, dengan munajat kepada Allah. Beliau hanya berzikir menjelang tidur, dan ketika bangun beliau berzikir kepada Allah. Hari yang ketiga pun sama juga. Tidak ada amalan istimewa yang dikerjakan oleh orang ini, tapi Nabi menganggap orang ini adalah ahli surga. Jamaah sekalian, pada bahagian ini kita bisa menilai sesungguhnya amal kita lebih kurang sama dengan dia. Amal kita sama dengan orang tersebut dalam artian kita bukanlah orang yang rajin ibadah malam. Malam hari kita lebih dominan tidur daripada ibadah. Sama seperti orang itu. Tapi kenapa laki-laki ini bisa disebut Nabi sebagai ahli surga? Apa rahasianya? Kemudian ketika 3 hari diperhatikan tidak ada yang istimewa, berpamitanlah Abdullah bin Amr bin Al-As kepada tuan rumah ini. Wahai Tuan, terima kasih Anda sudah tupangkan saya menginap di rumah Anda. Sejujurnya sebetulnya saya tidak punya masalah dengan ayah saya. Lantas kenapa kamu ingin menginap di rumah saya? Saya ingin mengetahui amalan Anda apa pada malam hari, yang saya bisa contoh, yang karena itulah kemudian Nabi SAW menganggap Anda, mengatakan Anda adalah ahli surga. Tapi ternyata setelah saya perhatikan ibadah malam Anda tidak ada yang istimewa, Tuan. Kemudian laki-laki ini dengan rendah hati dia berkata, itulah amalan saya, seperti apa yang kamu lihat. Ketika Abdullah bin Amr bin Al-As dia ingin
berpamitan pulang. Baru saja dia membalikan badan, kemudian dipanggil kembali oleh tuan rumah ini. Sebentar, amalan saya adalah seperti yang kamu lihat. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghisyan. Tapi saya ini adalah orang yang tidak pernah menyimpan di dalam hati saya kepada seorang pun dari kalangan umat Islam, yaitu rasa marah, rasa benci, rasa dendam. Tidak pernah saya simpan semua sifat itu dalam hati saya. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Dan saya tidak pernah hasad, saya tidak pernah dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mendengar jawaban itu, hadirin jamaah sekalian, Abdullah bin Amr bin Al-As dia berkata, hadhihi balaghat bika, inilah amalan yang menyebabkan Anda mendapatkan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli surga. Wahiyallati la nutiqu, inilah amalan yang belum mampu saya lakukan. Hadirin jamaah sekalian, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita sebagai umat akhir zaman yang memiliki kualitas iman yang sangat tipis, sangat rendah, kekuatan kita untuk ibadah jauh dibandingkan umat sebelum kita ataupun bahkan generasi sebelum kita. Tapi walaupun begitu, jangan pernah kecil hati, karena kita tetap akan bisa masuk ke dalam surga dengan sebab apa? Menjaga kesucian hati, menjaga kebersihan hati dari segala bentuk sifat-sifat buruk tadi, marah, benci, dendam, dengki kepada orang lain. Bahkan kata Nabi dalam satu hadis yang lain, ketika beliau pesan kepada Anas bin Malik secara khusus dan secara umum kepada kita, ya bunayya in qadarta an tusbiha aw tumsiya wa laysa fi qalbika ghisyun li ahadin faf'al. Wahai anakku, kalau kamu mampu pagi harimu dan sore harimu tidak ada dalam hatimu perasaan benci, marah, dendam kepada seorang pun, maka lakukan itu. Zalika min sunnati, kata Nabi, itulah sunnahku, itulah bahagian daripada sunnahku. Man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia adalah orang yang mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, orang yang menghidupkan sunnahku, dia mencintaiku, maka dia layak bersamaku di dalam surga. Maka dengan kata lain, orang yang berhak berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak adalah mereka-mereka yang menjaga kesucian hatinya daripada penyakit-penyakit yang disebutkan tadi. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini pula, khatib ingin menyampaikan satu pesan daripada Rasulullah SAW, bahwa pada hari Jumat itu ada waktu-waktu yang sangat istimewa. Bahkan Nabi mengatakan waktu Jumat dari sejak fajar sampai dengan dilaksanakan sholat Jumat itu dibagi kepada 6. Waktu yang pertama, orang yang datang ke masjid, maka mereka seperti menyedekahkan sebesar 1 ekor unta. Barang siapa yang datang pada waktu yang kedua, maka mereka seperti menyedekahkan 1 ekor sapi. Siapa orang yang datang pada waktu yang ketiga, mereka bagaikan menyedekahkan 1 ekor daripada kambing. Barang siapa yang datang pada waktu yang keempat, seolah-olah dia menyedekahkan 1 ekor ayam. Dan orang-orang yang menyedekahkan, orang-orang yang datang pada waktu yang keenam, mereka seperti yang menghadiahkan sebutir telur. Dan ketika khotib sudah mulai berkhutbah, malaikat mereka menutup buku catatan amalnya. Mereka tidak lagi menulis siapa yang datang pada hari Jumat itu. Mereka duduk
mendengarkan khotib yang menyampaikan khutbah itu. Ini merupakan pesan daripada baginda Rasulullah agar kita menghargai dan menghormati Jumat. Hadir Jumat bukan hanya sekedar untuk menggugurkan sholat Jumat. Kita ingin nama kita tertulis dalam catatan malaikat itu, sehingga kita pulang kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita datang hadir sholat Jumat, catatan kita tidak tertulis dalam catatan malaikat itu. Ini pesan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa menghargainya, karena Jumat ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa menghargai dunia, yang sifat dunia itu adalah sementara, harusnya kita lebih menghargai akhirat, pahala itu akan kita bawa walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini bermanfaat buat kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.